Laporan akhir penelitian kerjasama dalam negeri dengan mitra Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Penelitian ini berjudul Analisis Dampak Konflik Palestina-Israel pada Boikot Produk dengan Perspektif Kinerja Keuangan dan Perilaku Investor. Penelitian ini dilaksanakan oleh Wita Hairunesia SEMAK, Putri Renalita Sutratanjung SEMMMAK, dan Henny Mulyati SEMKOM. Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik Palestina-Israel yang kembali memanas sejak 7 Oktober 2023 lalu, di mana serangan militer Israel yang menyasar wilayah Palestina, terutama Gaza. Masyarakat dunia mengecam aksi Israel dan memulai gerakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Dampak dari boikot dirasakan oleh perusahaan yang dinyatakan terafiliasi dengan Israel. Mereka mengalami penurunan penjualan dan harga saham. Aksi boikot dan reaksi terhadap konflik juga terlihat di pasar modal, dengan fluktuasi yang signifikan pada indeks harga saham gabungan selama periode konflik. Adapun pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini diantaranya 1. Apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saat sebelum dan setelah awal konflik Palestina-Israel? 2. Apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saat sebelum dan setelah 1 bulan sejak awal konflik Palestina-Israel? 3. Apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saat sebelum dan setelah keluarnya fatwa MUI haram membeli produk yang terafiliasi dengan Israel? 4. Apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saat sebelum dan setelah dimulainya gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel? Dan 5. Apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saat sebelum dan setelah berakhirnya gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel? State of the art dan kebaruan dalam penelitian ini adalah menilai dampak konflik Palestina-Israel sejak 7 Oktober 2023 yang lalu dilihat dari perspektif perilaku investor dan kinerja keuangan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Adapun luaran yang relevan dengan penelitian ini adalah artikel ilmiah. Oleh sebab itu, penelitian ini menargetkan luaran berupa artikel internasional. Penelitian ini sejalan dengan 4 poin Sustainable Development Goals atau SDGs, diantaranya SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 10, mengurangi ketimpangan, SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan SDG 16, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Jenis penelitian ini adalah event study, yaitu yang mendefinisikan tentang meneliti tentang perilaku harga dan volume perdagangan sekuritas dalam suatu reaksi pasar dan kinerja keuangan perusahaan dari pengumuman ataupun peristiwa. Populasi sampel dan metode pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini menggunakan daftar brand perusahaan yang mendukung serangan Israel ke Palestina berdasarkan rilis dari gerakan BDS, boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh yang merupakan teknik non-probability sampling.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan lain-lain. Operasionalisasi variabel dari penelitian ini menggunakan dua variabel yang diteliti, yaitu abnormal return dan trading volume activity. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini. Event Study 1, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah awal konflik Palestina-Israel. Dari hasil uji Wilcoxon tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan pada saat sebelum dan setelah awal konflik Palestina-Israel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasar saham atau aset yang diuji tidak merespon secara signifikan terhadap berita atau peristiwa tersebut. Dengan kata lain, konflik ini tidak mempengaruhi harga atau return dari aset yang diuji secara drastis. Sedangkan pada trading volume activity menunjukkan ada perbedaan trading volume activity yang signifikan negatif pada saat sebelum dan setelah awal konflik Palestina-Israel. Ini berarti bahwa setelah konflik terjadi, aktivitas perdagangan di pasar mengalami penurunan. Penurunan TVA yang signifikan dapat mengindikasikan bahwa investor menjadi lebih berhati-hati atau ragu-ragu dalam melakukan transaksi setelah berita konflik. Event Study 2, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah 1 bulan sejak awal konflik Palestina-Israel. Dari hasil uji Wilcoxon tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan pada saat sebelum dan setelah 1 bulan sejak awal konflik. Hasil pengujian terhadap abnormal return menunjukkan bahwa pasar saham mungkin tidak merespons perubahan dalam konflik secara langsung atau bahwa efek dari konflik tidak cukup besar untuk mempengaruhi abnormal return secara signifikan dalam jangka pendek. Sedangkan pengujian pada trading volume activity menunjukkan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan negatif pada saat sebelum dan setelah 1 bulan sejak awal konflik Palestina-Israel. Hasil pengujian terhadap trading volume activity menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan dalam trading volume activity setelah 1 bulan sejak awal konflik Palestina-Israel. Penurunan ini berarti bahwa aktivitas perdagangan saham berkurang secara substansial setelah berita konflik muncul. Konflik yang berkepanjangan dan berdampak besar seperti konflik Palestina-Israel dapat menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Event Study 3, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah keluarnya fatwa MUI haram membeli produk yang terafiliasi dengan Israel. Dari hasil uji Wilcoxon tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada saat sebelum dan setelah keluarnya fatwa MUI haram membeli produk yang terafiliasi dengan Israel. Ini mengindikasikan bahwa pengumuman fatwa tersebut tidak memiliki dampak signifikan langsung pada harga saham dalam periode yang diteliti. Pasar mungkin telah menganggap fatwa tersebut sebagai faktor non-ekonomi atau tidak cukup mempengaruhi keputusan investasi secara substansial dalam waktu dekat. Event Study 4, abnormal return dan trading volume activity
sebelum dan setelah dimulainya gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel. Dari hasil uji Wilcoxon tersebut menunjukkan bahwa pada abnormal return dan trading volume activity tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan setelah dimulainya gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel. Ini mengindikasikan bahwa meskipun gencatan senjata adalah berita positif, dampaknya terhadap harga saham dan aktivitas perdagangan saham tidak cukup signifikan dalam periode yang diteliti. Pasar mungkin sudah memperhitungkan kemungkinan terjadinya gencatan senjata atau dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih dominan. Event Studi 5: Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan setelah berakhirnya gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel. Dari hasil uji Wilcoxon tersebut menunjukkan bahwa pada abnormal return dan trading volume activity tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan setelah berakhirnya gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel. Ini menunjukkan bahwa meskipun berakhirnya gencatan senjata adalah peristiwa penting, dampaknya terhadap harga saham dan aktivitas perdagangan tidak cukup signifikan dalam periode yang diteliti. Faktor lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi pasar atau dampak dari peristiwa tersebut yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk terlihat. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu rentang waktu yang dipilih dalam event studi ini yang relatif singkat, sehingga hal tersebut membatasi analisis jangka panjang di mana dampak jangka panjang dari konflik mungkin tidak terlihat. Kemudian volatilitas jangka pendek. Data yang singkat bisa menunjukkan fluktuasi sementara, namun bukan merupakan tren yang mendalam. Kemudian faktor eksternal, peristiwa lain di luar periode studi tidak diperhitungkan. Peran mitra dalam penelitian ini dilaksanakan dengan dosen mitra dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Cirende. Peneliti berkolaborasi dengan mitra mulai dari perencanaan topik riset hingga pembuatan draft artikel publikasi. Adapun keterkaitan penelitian dengan mata kuliah, yaitu memiliki keterkaitan dengan mata kuliah manajemen investasi. Di antaranya dalam mengevaluasi risiko dan return, pengaruh perilaku investor, strategi investasi dan diversifikasi, kinerja keuangan, serta boikot dan etika investasi. Dalam evaluasi risiko dan return, penelitian ini menganalisis dampak konflik internasional terhadap kinerja keuangan, khususnya melalui boikot produk. Mata kuliah manajemen investasi mengajarkan bagaimana risiko-risiko eksternal seperti konflik dapat mempengaruhi return investasi dan bagaimana investor dapat menilai dan mengelola risiko tersebut. Keterkaitan dengan pengaruh perilaku investor, studi ini mengkaji perilaku investor dalam merespons peristiwa besar seperti konflik. Mata kuliah manajemen investasi membahas teori-teori perilaku investor, termasuk bagaimana peristiwa eksternal dapat mempengaruhi keputusan investasi dan sentimen pasar. Dalam keterkaitannya dengan strategi investasi dan diversifikasi, dengan adanya dampak negatif dari konflik terhadap produk tertentu, analisis ini dapat memberikan wawasan tentang strategi investasi yang efektif seperti diversifikasi atau penghindaran sektor yang terdampak. Ini relevan dengan topik manajemen portofolio dalam mata kuliah manajemen investasi. Pada perspektif kinerja keuangan, penelitian ini menilai bagaimana konflik mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan atau produk tertentu. Ini berkaitan dengan pemahaman
tentang analisis fundamental, penilaian aset, dan cara-cara lain untuk menilai kinerja keuangan dalam manajemen investasi. Adapun keterkaitannya dengan boikot dan etika investasi, penelitian ini juga membahas boikot produk sebagai respons terhadap konflik yang berkaitan dengan keputusan investasi etis. Mata kuliah manajemen investasi sering mencakup aspek etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Terima kasih.